Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya hormati Bapak Ibu dosen uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Karmila, mahasiswa PPG tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiah Luxmawe dengan nomor induk mahasiswa 2025610179. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 11 Oktober tahun 2025, insya Allah akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja di kelas 6 di SD Negeri 14 Banda Sakti. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah semua kita diberi kesehatan pada hari ini sehingga kita dapat mengikuti pelajaran seperti biasanya. Baiklah. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, coba satu orang ke depan untuk pimpin doa. Yes, boleh. Lain ikut ya, Pak Ismail Hamza. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi
ya. Tadi kita belajar tentang kiamat sugra dan kiamat sugra. Nah, kiamat itu kiamat sugra, ya. Meninggalnya seseorang itu merupakan kiamat sugra. Banjir, gempa bumi, tanah longsor, dan sebagainya yang merupakan kiamat sugra, ya. Paham tentang kiamat sugra? Ya. Jadi tanda-tanda kiamat itu banyak sekali tanda-tandanya. Salah satunya yaitu banyaknya manusia yang membuat dosa dan maksiat. Contohnya apa? Membuat dosa dan maksiat. Apa itu? Berjudi, mabuk, ya. Itu adalah salah satu tanda-tanda dari hari kiamat. Ilmu agama mulai ditinggalkan. Nah, apa ini? Ilmu agama mulai ditinggalkan. Boleh katakan ilmu agama mulai ditinggalkan? Tidak ada lagi manusia yang mau menuntut ilmu. Asik aja di wifi, asik main game, asik main apa namanya itu? TikTok, main apa lagi? YouTube yang bermanfaat. Boleh kita nonton YouTube, tapi nonton yang bermanfaat. Seperti cara mengaji, ceramah, itu bisa kita nonton. Jangan kita nonton yang tidak bermanfaat, yang merusakkan akhlak kita, ya. Jadi orang ini tidak mau lagi ke masjid, asik dengan wifi di waktu maghrib. Tidak mau lagi ke tempat pengajian, asik dengan main game, ya. Itu salah satu adalah meninggalkan agama. Tidak boleh ditama lagi. Dibuat pengajian nggak mau ikut, lari kan itu. Mau gitu? Enggak kan? Tidak boleh, ya. Itu merusakkan kita. Apalagi kita anak sekolah. Jangan asik dengan HP, ya. Karena ini akhir zaman. Akhir zaman kan tanda-tandanya asik HP, lalai dengan HP, itu tidak boleh. Yang berikutnya adalah munculnya pemimpin yang zalim. Apa itu? Munculnya pemimpin yang zalim. Ya, tangan ke kawan kita. Pemimpin yang tidak adil, korupsi itu tidak dibolehkan di negeri kita. Habis itu pemimpin yang zalim, pemimpin yang keras pada masyarakat, pemimpin yang tidak terlibat pada masyarakat, yang asik sendiri, masyarakat berantakan, kan? Itu juga tidak bisa kita pakai, yaitu munculnya pemimpin yang zalim. Apa mau kita pemimpin yang mana? Pemimpin yang bijaksana. Yang berikutnya adalah matahari terbit dari barat. Seperti dikatakan sama kawan kita pertama tadi, yaitu matahari terbit sebelah barat. Kalau matahari di sebelah barat, tandanya sudah kiamat. Semua manusia hancur seperti anak-anak yang berterbang. Dalam apa itu dikatakan? Bulan? Ya. Jadi manusia itu hancur semua seperti anak-anak yang berterbangan, kan? Mau nggak kita mengalami hari kiamat? Enggak. Semoga kita orang Islam tidak bisa melihat hari kiamat. Berikutnya yaitu hikmah, ya. Hikmah beriman kepada hari kiamat. Ya, hikmahnya apa? Menjadi pribadi yang taat beribadah, yaitu kita salat, ya. Yang pertama, salat, puasa, bayar zakat, yang bermanfaat bagi kita dan bagi orang lain. Berikutnya adalah menjauhi perbuatan dosa dan maksiat, yaitu tidak berbuat maksiat, ya.
ya. Yang ketiga, suka berbuat baik kepada sesama. Ada kawan yang membutuhkan pertolongan, kita bantu. Ada sesama kelas, ada kawan butuh pensil, kita kasih. Kalau kita ada pensil juga. Oh, ada kawan lestek, kita kasih. Jangan kita bilang kok tidak sendiri, itu tidak boleh. Ada kita kasih, itu kasih. Kalau yang nggak ada nggak apa-apa ya. Kita bilang maaf ya nggak ada gitu. Ya jangan tersinggung kawan. Berikutnya adalah selalu ingat bahwa hidup ini sementara. Sementara kita semua akan meninggal menuju ke alam barzakh. Alam barzakh menuju ke alam akhirat ya. Semua kita punya hak-haknya. Pertama hidup di dunia, habis itu kita hidup di alam barzakh, habis itu dibangkitkan dan menuju ke alam pada mahsyar, yaitu berkumpulnya semua manusia di padang mahsyar dengan matahari sejengkal tangan. Ya, takut kan? Maka itu kita harus berbuat baik bersama sama kawan ya. Habis itu selanjutnya menumbuhkan rasa takut dan harap kepada Allah SWT. Menumbuhkan rasa takut. Bagaimana katakan rasa takut? Yaitu kita berpegang kepada Allah, ya. Karena di situ juga adanya nanti qada dan yang keputusan Allah, apa kita ke neraka, apa kita ke surga, ya. Jadi kita berdoa bahwa kita ingin masuk ke surga dan jangan masuk ke neraka. Dengan cara mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Itu sedikit tentang hikmah ya bagaimana kita kepada hari kiamat. Berikutnya yaitu contoh sikap beriman kepada hari kiamat. Sikap kita salat dan berdoa. Ya, rajin salat dan berdoa. Setelah salat kita berdoa kepada orang tua dan berdoa kepada diri sendiri. Berikutnya menjaga amanah dan jujur. Ini penting, menjaga amanah dan jujur. Di kelas misalnya, amanah. Ada orang kawan titip pensil, bilang sebentar ya. Itu harus dijaga. Dan jujur, harus berkata jujur sesama kawan. Jangan berbohong. Itu tak boleh kita berbohong itu. Allah tidak mencintai orang-orang yang berbohong. Allah mencintai orang-orang yang jujur seperti Nabi Muhammad. Perkataan dia jujur. Apa jujur maksudnya sih? Ya, itu kan harus ada sifat yang jujur. Yang ketiga, tidak menyontek saat ujian. Saat ujian itu jangan menyontek punya kawan, kecuali nggak bisa yang satu ya. Ada dikasih nyontek, kalau nggak dikasih nggak usah nyontek, karena semua kepandaian itu ada pada diri kita sendiri. Kenapa nggak bisa kita menjawab soal? Karena kita nggak belajar dari malam. Besok ujian, nanti malam kasih tidur main HP nggak belajar, maka nggak bisa jawab soal, kecuali dikasih satu jawabannya. Ambil, jangan minta lebih. Berikutnya yaitu membantu teman yang kesulitan. Bagaimana kata kesulitan? Ada kawan kadang pernah jajan hari ini, kita ada uang lebih di saku, ya minta duduk aja di sana. Tanya mau apa terusnya kenapa sendiri kan? Kalau ada jajan, kalau tak lebih kasih untuk kawan. Kalau kita kasih untuk kawan itu namanya apa? Sedekah. Maka Allah akan mengembalikannya dengan berlipat ganda. Kapan kita nggak tahu. Ada waktu pulang nanti dapat di rumah kue yang banyak. Itu kan mereka sudah bersedekah tadi. Itu ada anak kasih di rumah kan? Itu tanda Allah membalasnya kebaikan kita. Karena setiap kebaikan yang kita lakukan, maka Allah akan membalasnya. Sedikit pun sedekah kita kasih, Allah akan membalasnya.
kecilnya di kelas kita. Udah ada tong sampah, tetapi kita masih buang sampah. Apakah itu merupakan satu kebaikan? Tidak. Tong sampah juga Kak, kita taruh sampah. Jangan lempar ke lantai. Tapi dari kecil kita menjaga, maka sampai ke tempat lain, di jalan juga kita akan menjaga kebersihan lingkungan. Dan jangan membuang sampah ke sungai. Itu juga merupakan peduli kita terhadap lingkungan sekitar. Jadi tidak banjir kan? Kalau banjir terjadinya apa? Terjadinya kiamat sudah banjir kan? Air ke rumah. Karena apa? Karena buang sampah sembarangan. Airnya nggak bisa mengalir, terjadinya lah banjir. Itu dia ya. Itu contoh sikap kepada hari. Baiklah, sebelum kita melanjutkan ceritanya, Ibu ingin membentuk satu kelompok, ya. Tapi ini kelompok pertama merupakan nama kelompoknya kelompok Ali, ya. Yang ini kelompok kedua merupakan nama kelompoknya adalah Usman. Ya, kelompok Usman, Ali, Usman. Yang ini berkelompok Abu Bakar, ya. Yang ini merupakan kelompok Fatimah Azhar. Baik, kalau dikerjakan ya. Tulis nama kelompok masing-masing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ali ini mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya bernama Taskia. Saya bernama Jasa. Saya bernama Aslam. Satu, apa yang dimaksud dengan hari kiamat? Hari kiamat adalah hari pembalasan Allah kepada manusia. Sebutkan nama lain hari kiamat. Hari pembalasan. Sebutkan tanda-tanda hari kiamat. Terbit matahari dari arah barat. Munculnya Ya'juj Ma'juj. Munculnya Nabi Isa. Sebutkan hikmah beriman kepada hari kiamat. Nabi Salah tidak mengenai saat tiga. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kelompok kali. Lagi. Ya,
tuliskan dalam sini ya. Sebelumnya bentar ya. Lagi. Tulis nama peserta kelas ya. Coba dikerjakan. Semua ya. Baiklah. Jadi sudah siap semua yang ditunggu yaitu lembar kerja peserta didik dalam ya. Evaluasi peserta didik. Jadi sebelum kita lanjut, coba kita tepuk 7 kebiasaan. Ya, anak 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Beribadah, olahraga, bermakan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, berupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Ya. Maka dari itu mau kesimpulan bahwa beriman kepada hari kiamat itu sangatlah diperlukan, bahwa untuk mengingat kita akan amal kita, mengingat kita akan kebaikan kita baik itu buruk maupun jahat, dan akan mengingat kita kepada siksanya kita di padang mahsyar. Karena saat kita dibangkitkan di alam kubur, kita menuju ke padang mahsyar. Maka dari saya itu menampilkan ini ya, refleksi respon terhadap proses pembelajaran. Ya. Jadi ini rahasia ya. Kalian boleh tulis di kertas gambar apa kalian pilih. Ya. Bu kasih dulu buat ya. Ya udah. Sebelumnya mari kita berdoa untuk mendapat keberkahan ilmu kita pada hari ini. Coba pimpinnya siapa? Baik. Kita harus dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wa
Kalian nanti boleh nanti membaca di rumah yaitu tentang dalam kadar ya untuk kedepannya. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.